Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Pernahkah kalian ke pasar tradisional? Tentunya pernah dong. Di sana ada penjual dan pembeli yang melakukan tawar-menawar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari negosiasi. Beberapa ahli mengungkapkan pengertian negosiasi. Yang pertama, menurut Mulyadi, negosiasi itu merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi dan atau menawar. Sedangkan menurut Robin, negosiasi itu suatu proses yang di dalamnya ada dua atau lebih pihak yang sedang bertukar barang dan jasa, serta berupaya menyepakati kerjasama tersebut. Menurut Jackman, negosiasi itu sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, dari pengertian negosiasi menurut para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa negosiasi itu adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Setelah menyimak pengertian dari negosiasi, kita tentunya akan bisa menebak apa sih tujuannya. Yups, betul. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kita perlu mengetahui ciri-ciri dari negosiasi. Yang pertama adalah memiliki partisipan. Apa itu partisipan? Partisipan itu adalah orang yang melakukan negosiasi tersebut. Nah, partisipan ini minimal itu ada 2 orang atau bisa lebih. Yang kedua, mencari jalan tengah atas permasalahan. Yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Kemudian, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, tidak merugikan salah satu pihak. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur yang ada dalam negosiasi. Yang pertama adalah partisipan. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa partisipan itu minimal harus ada 2 orang, karena tidak mungkin negosiasi dengan diri sendiri, iya kan? Dan yang kedua adalah perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Misal, antara penjual dan pembeli, tentunya kepentingannya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir adalah menghasilkan persetujuan dan kesepakatan. Dan persetujuan dan kesepakatan ini tentunya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi sama-sama menguntungkan. Selanjutnya kita ke struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini ada pada bagian awal, biasanya berisi salam atau sapa antara kedua belah pihak. Nah, Bu Dewi akan memberikan contoh tentang negosiasi antara penjual dan pembeli. Misalnya di bagian orientasi itu, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Nah, ini bagian orientasi. Kemudian yang kedua adalah permintaan. Nah, permintaan ini adalah di mana satu atau kedua belah pihak mengungkapkan permasalahan, keinginan yang ingin diselesaikan. Contohnya,
Saya ingin beli mobil bekas klasik, apakah ada, Bapak? Nah, seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah pemenuhan. Nah, di bagian pemenuhan ini, eh, satu atau kedua belah pihak, kedua-duanya itu memenuhi permintaan dari sebelumnya. Nah, contohnya adalah ada Bu mobilnya, mari ikut saya. Nah, seperti itu. Kemudian yang struktur yang berikutnya adalah penawaran. Nah, penawaran ini isinya berarti tentang tawar-menawar antara kedua belah pihak, harga dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah persetujuan. Ketika kedua belah pihak sudah menyetujui, misalnya, oke Pak, saya setuju, uangnya nanti saya transfer. Nah, itu berarti sudah masuk kategori persetujuan. Dan tentunya yang terakhir itu adalah penutup. Nah, isinya seperti apa penutup? Misalnya, baik Bu, terima kasih. Nah, itu sudah masuk kategori penutup. Jadi ada di bagian terakhir yang isinya adalah sudah menyepakati apa yang mereka inginkan. Isinya seperti tadi, bisa ucapan terima kasih ataupun salam. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis negosiasi. Negosiasi yang pertama adalah negosiasi perdagangan. Nah, negosiasi perdagangan ini sering sekali kita lihat di sekitar kita. Misalnya, ibu menawar sayur. Nah, itu negosiasi perdagangan. Nah, kemudian yang kedua adalah negosiasi pekerjaan. Misalnya seorang bawahan meminta kenaikan gaji, negosiasi dengan bosnya, atau bisa juga untuk meminta cuti. Nah, itu contoh negosiasi pekerjaan. Yang ketiga adalah negosiasi kebijakan. Nah, negosiasi kebijakan ini contohnya adalah ketika kalian bernegosiasi dengan Bu Dewi, misalnya, Bu Dewi jangan dikasih tugas dulu ya, kami hari ini banyak sekali tugas dari mapel yang lain. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori negosiasi kebijakan. Nah, atau misalnya kalian ingin mengerjakan PR bersama, mungkin kalian membicarakan waktunya dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kategori negosiasi kebijakan. Nah, yang terakhir adalah negosiasi konflik. Nah, tentunya karena ada konflik berarti ini ada permasalahan konflik antara kedua belah pihak. Misalnya antara negara yang satu dengan negara yang lain. Materi teks negosiasi ini sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari. Harapannya adalah kalian nantinya bisa menjadi negosiator ulung, sehingga apabila kalian mampu bernegosiasi dengan baik, maka kalian mampu menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan. Demikian paparan materi tentang teks negosiasi dari saya. Bu Dewi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan apapun juga dalam video ini. Bu Dewi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.